Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi. Erupsi ini dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Erupsi pertama tercatat pada pukul 05.54 waktu Indonesia Barat, disusul erupsi kedua pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan peringatan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut. PVMBG juga melarang aktivitas dalam radius 5 km dari kawah Semeru karena bahaya lontaran batu pijar. Sebagaimana hasil kajian kami, ini mungkin akibat dari terjadinya vulkanik dalam ya, yang 2-3 hari yang lalu itu ada vulkanik dalam sampai 2-3 kali, dan mungkin imbasnya terjadi pada hari terjadi letusan yang menimbulkan APG. Begitu. Ada dampak, Pak? Sementara dampak nihil karena memang jauh dari pemukiman warga. Antisipasi kita tetap standby di pos dan memasang dengan memasang sirine apabila terjadi APG luncurannya jauh, kita nyalakan sirine, pasukan standby di jalur evakuasi untuk membantu warga ketika terjadi letusan yang eskalasi besar. Gunung Semeru kini berstatus level 3 atau siaga. Warga diminta waspada potensi awan panas, lahar, serta guguran lava di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru seperti Busuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Pemirsa, warga yang mengungsi akibat tanah bergerak di Majalengka, Jawa Barat bertambah. Hingga sore tadi, sebanyak 35 kepala keluarga meninggalkan rumah karena tanah bergerak Sabtu sore. Warga Godayabaya, Desa Sukadana yang mengungsi ke rumah saudara atau tempat lain terus bertambah. Sebanyak 35 kepala keluarga dari 2 rukun tetangga atau 80 jiwa mengungsi ke rumah kerabat. Sementara lebih dari 29 rumah warga rusak pada bagian dinding dan teras karena tanah bergerak. 35 kepala keluarga dan 25 rumah yang rusak. 25 rumah? 25 yang rusak. Berapa jiwa itu Pak dari 25 kakak Pak? 80 jiwa. 80 jiwa? Iya. Itu kondisi rumah mereka gimana Pak? Oh, hancur. Operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat resmi ditutup setelah 22 hari pelaksanaan. Total 101 kantung jenazah berhasil dievakuasi, sementara 20 jiwa masih dinyatakan hilang. Setelah 22 hari operasi pencarian korban longsor yang menerjang Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat resmi ditutup. Selama 22 hari pelaksanaan, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 101 body pack, 83 jenazah berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Jawa Barat, serta 12 kantung jenazah yang belum teridentifikasi. Namun sampai penutupan operasi SAR ini masih ada 20 jiwa yang belum ditemukan atau dinyatakan hilang. Kepala SAR Bandung menyebut perwakilan keluarga korban yang kerabatnya belum ditemukan sudah dimediasi oleh pemerintah daerah terkait penutupan operasi pencarian. Dari hasil mediasi yang dilakukan pada hari ke-14 yang dilaksanakan oleh Pak Sekda, dalam hal ini sebagai Incident Commander. Jadi Basarnas artinya dibantu oleh pemerintah daerah dalam mediasi kepada pihak keluarga korban. Di dalam pelaksanaan operasi SAR telah dihentikan. Artinya keluarga korban bisa menerima dengan ikhlas terhadap keluarga yang belum diketemukan. Meski telah ditutup, Basarnas tetap akan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau persiapan perayaan Imlek di Kelenteng Sampukong, kelenteng terbesar di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu sore. Dalam kunjungannya, Gibran melihat atraksi barongsai dan memberikan angpau kepada pemain barongsai.
Diketahui perayaan Imlek tahun ini bertema Harmoni Nusantara. Hal tersebut diharapkan mampu menyatukan seluruh warga agar bersama-sama membangun Indonesia tanpa sekat ras dan golongan. Sementara itu, pembina Yayasan Kelenteng Agung Sampukong menjelaskan pagelaran kesenian dari berbagai daerah di Nusantara yang ditampilkan dalam perayaan Imlek kali ini merupakan wujud toleransi antar umat beragama di Kota Semarang. Pemprov DKI Jakarta menggelar rangkaian event meriah dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek 2026. Salah satunya adalah Jakarta Light Festival yang menyuguhkan instalasi lampu dan lampion bertema Imlek. Jakarta Light Festival berlangsung di kawasan Bundaran HI, dihiasi berbagai instalasi lampu dan lampion warna-warni bertema Imlek. Banyak warga yang antusias dan menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion berwarna merah identik Hari Raya Imlek. Perayaan Imlek tahun 2026 ini digelar meriah dengan tujuan untuk menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat akan berbagai budaya. Pemirsa, untuk mengetahui kemeriahan Jakarta Light Festival, sudah ada rekan jurnalis iNews Amrina Rida. Ya, selamat malam Amrina, bagaimanakah suasana terkini di Festival Jakarta Light Festival malam hari ini? Iya, Cama dan juga pemirsa, untuk suasana terkini di Bundaran HI yang merupakan salah satu tempat dari digelarnya Jakarta Light Festival pada malam hari ini masih nampak cukup ramai dan masih nampak antusias dari para pejalan kaki ataupun juga warga. Ini kami berada di pedestrian dekat Wisma Nusantara, yang mana di sini kita bisa melihat di belakang kami ini adalah area air mancur, Cama dan juga pemirsa, yang mana ada instalasi-instalasi khas Imlek yang tentunya menjadi daya tarik bagi para pengunjung. Dan di sepanjang trotoar pedestrian ini juga masih ada sejumlah instalasi-instalasi lainnya. Nah, kita akan coba untuk bertanya terlebih dahulu, Cama dan juga pemirsa, dengan pejalan kaki yang ada di sini. Halo, selamat malam Kak. Oke, Kak boleh mendekat sedikit? Oke, iya. Selamat malam Kak, mungkin bisa kenalan dulu, nama kakaknya siapa nih kalau boleh tahu? Ya, saya Wahyu. Oke, dari kakaknya siapa Kak? Saya Lenda. Oke, Kak Wahyu dan juga Kak Lenda ya. Ini kalau boleh tahu dari jam berapa sih kesini dan gimana kesannya melihat seluruh Bundaran HI jadi lampu-lampu seperti ini? Ya, saya dari sore sih tadi jam 5 ke sini, terus pas saya lihat kayaknya rame banget gitu. Keren sih, mantap maaf. Rame juga, orang pada main juga gitu. Nah, Kak kalau boleh tahu tadi selain di area Wisma Nusantara ini kan ada instalasi tema Imlek. Udah sempet memutar atau belum nih lihat-lihat yang lain? Ya, kebetulan saya tadi ke Senayan juga. Nah, di sana juga ada juga tuh ternyata untuk instalasinya. Tapi kayaknya ramean sini deh. Iya. Oke, jadi kalau dari kakak sendiri, ini mau merekomendasikan nggak untuk warga Jakarta ataupun Jabodetabek untuk main-main ke sini selama momen Imlek ini? Ya, menurut saya sih bagus juga ya. Jadi di sini kita bisa ngelihat hiburan-hiburan juga. Terus juga ini lampu-lampunya keren-keren banget sih. Jadi rekomendasi. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Cama dan juga pemirsa, tadi adalah testimoni dari warga Jabodetabek yang berkunjung ke Bundaran HI. Dan kita akan coba lihat juga di area kanan saya. Ini sekarang ada salah satu instalasi begitu ya, yang mana menarik perhatian dari para pejalan kaki warga Jakarta yang tentunya bisa diabadikan untuk berfoto. Tentunya nanti Camar setelah siaran mungkin bisa main-main ke sini untuk juga berfoto-foto dengan instalasi ini. Setelah demikian kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Amrina atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Momen libur tahun baru Imlek dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga, Kota Bandung. Wisatawan dari luar daerah terus memadati kawasan Jalan Braga untuk bersuah foto dan berwisata kuliner. Deretan bangunan heritage yang indah membuat para wisatawan kembali berkunjung dan berjalan-jalan di kawasan wisata Braga. Banyaknya kuliner membuat para wisatawan dari berbagai daerah datang dengan kendaraan hingga memadati kawasan Jalan Braga. Selain itu, objek wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros juga disediakan di kawasan Braga untuk menyambut momen libur panjang. Diprediksi kepadatan wisatawan ini akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang.
Sementara di Yogyakarta, lonjakan signifikan jumlah penumpang di dua stasiun, yaitu Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. PT Kereta Api Indonesia Daop 6 mencatat lebih dari 50.000 penumpang tercatat naik dan turun di Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan. Stasiun Tugu Yogyakarta sendiri memberangkatkan 11.428 penumpang dan menerima 15.183 penumpang. Sementara Stasiun Lempuyangan memberangkatkan 4.963 penumpang dan menerima 6.375 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas pada libur panjang Imlek 2026, Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Malam bersama saya Camar Haenda. Berulang kali, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyebut kasus fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo CS harus tetap ke pengadilan. Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun hal tersebut adalah urusan pribadi, sementara urusan hukum tetap berjalan. Izin, Pak. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya, Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa, Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya, Pak? Tetap. Nah, kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan? Dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi. Kira-kira siapa Pak yang ketiga itu? Meskipun Ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3, namun ia enggan meminta restoratif justice. Kubu Roy Suryo CS menyebut langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogroseno yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu, atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya 2 tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya. Ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2, ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya salah. Bonatua Silalahi menyatakan akan menguji keaslian ijazah Jokowi usai menerima salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi tahun 2012 dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Inilah salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Fotokopi ijazah Jokowi diberikan setelah permintaan penyerahan salinan ijazah Joko Widodo dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat atau KIP dan menyatakan dokumen tersebut bersifat terbuka. Yang di bawah ya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Pusat sudah memberikan salinan ijazah Joko Widodo tahun 2014 dan 2019 yang digunakan untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Nantinya, KPU Solo juga diminta menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo. Setelah terkumpul, nantinya Bonatua Silalahi akan menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. 2005. Dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo. Ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten ya. Satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya. Tidak ada tanggalnya, tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen